Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Yudi Haryanto. Kali ini akan memberikan tutorial seputar Excel, yaitu mempelajari rumus dasar yang wajib kita kuasai untuk mengolah data di Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya memiliki 15 rumus yang harus kita kuasai sebagai awal untuk bisa mengolah data di Microsoft Excel. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus sum yang digunakan untuk menjumlahkan. Yang kedua, max yaitu untuk mencari nilai terbesar. Ketiga, rumus min untuk mencari nilai terkecil atau terendah. Keempat, yaitu rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Kelima, yaitu rumus if untuk mencari nilai jika kondisi benar atau salah dengan kriteria tunggal. Yang keenam, yaitu rumus VLOOKUP untuk mencari data dari sebuah tabel yang disusun secara tegak. Yang ketujuh, yaitu rumus CONTIF untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Kedelapan, yaitu rumus COUNT untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Yang 9, yaitu rumus COUNT blank, yaitu digunakan untuk menghitung sel yang kosong. 10, yaitu month untuk mencari nilai bulan. 11, year untuk mencari nilai tahun. 12, date untuk mencari nilai tanggal. 13, untuk merubah huruf teks menjadi kecil, yaitu rumus lower. Rumus upper digunakan untuk merubah teks menjadi besar. Dan rumus proper untuk merubah karakter awal teks menjadi huruf besar. Nah, dari 15 rumus ini itu sebagai rumus dasar untuk kita bisa mengolah data yang ada di Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke contoh cara penggunaan rumus-rumus yang ada di samping ini. Langsung saja, yang pertama kita coba untuk rumus sum. Nah, rumus sum ini digunakan untuk menjumlahkan. Di sini saya memiliki daftar nilai kelas 12 IPA. Untuk rumus sum yaitu sama dengan, kita tuliskan saja sum lalu blok nilainya. Lalu enter. Di sini total nilai dari kelas 12 IPA yaitu 938. Yang kedua yaitu mencari nilai tertinggi. Sama dengan max, blok lagi, lalu tutup kurung. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari nilai terendah, min. Nah, untuk nilai terendah yang ada di kelas 12 IPA ini yaitu nilainya 45. Selanjutnya rumus average untuk mencari rata-rata. Rata-ratanya berapa nih? Kita coba cek untuk nilai kelas 12 IPA.
Untuk rata-ratanya yaitu 72,15 nilai dari kelas 12 IPA. Selanjutnya yaitu rumus if. Nah, rumus if ini untuk mencari nilai jika kondisi benar atau salah dengan kriteria tertentu. Nah, kita contohkan untuk rumus if di penomoran. Sama dengan if. Logical testnya menggunakan nama siswa. Yaitu jika I8 sama dengan value benarnya apa, value salahnya apa. Jika I8 sama dengan 0, maka 0. Ini bisa tanda kutip 2 kali atau juga angka 0. Jika benar, maka 1 tambah 1. Maka ada isinya 2. Nah, yang maksud di sini yaitu jika nama siswa terisi, maka ada angkanya dijumlahkan dengan nilai atas. Jika tidak ada, untuk nomornya ya 0. Kita coba hapus, maka untuk nomor tidak muncul. Seperti itu. Kita blok saja ke bawah. Nah, itu cara penggunaan untuk rumus if. Nah, bisa juga untuk seperti ini. Kita contohkan ini keterangan. Nah, if jika nilai kurang dari sama dengan 70, jika K7 lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Sebaliknya, jika tidak, maka tidak lulus. Jangan lupa untuk kriteria diapit oleh tanda kutip 2 kali kalau misalkan ditulis. Nah, keterangannya tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya di bawah 70. Itu. Kita kopikan saja ke bawah. Nah, jadi di sini ada keterangan nih. Yang lulus berapa? Yang tidak lulus berapa? Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP ini, misalkan kita cukup menuliskan nomor, maka muncul nama siswa sama tanggal lahir. Kita contohkan di sini, coba ketikkan nomor, lalu nama siswa, lalu lahir. Nah, jadi kita misalkan masukin angka 1 nih, langsung muncul untuk nama Ahmad Fauzi dan tanggal lahirnya juga. Sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya kemana? Kita mengacu ke nomor. Koma atau titik koma. Silahkan diblok dulu. Lalu kita kunci dengan menekan F4 atau kita langsung kasih $. Koma atau titik koma. Lalu untuk nama siswa ada di kolom berapa?
Karena saya memulai ngebloknya dari nomor, maka untuk nama siswa ada di kolom kedua. Kita tuliskan saja 2. Lalu koma lagi, lalu 0 sebagai tanda benar. Maka klik enter. Nah, di sini muncul untuk nama Ahmad Fauzi, nomor 1. Tanggal lahirnya sama. Tanggal lahirnya berapa? Nah, ini ganti dengan 3 karena untuk tanggal lahir itu ada di kolom ketiga. Kita ganti formatnya, format tanggal. Nah, kita coba ganti nomor 2. Nomor 2 siapa? Yaitu Bayu Putra. Selanjutnya yaitu rumus kontip. Nah, rumus kontip ini digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Nah, misalkan nih kita cek yang lulus ada berapa, yang tidak lulus ada berapa. Itu menggunakan rumus kontip. Sama dengan kontip lalu blok bagian keterangan. Masukkan kriterianya, kita mau mencari yang lulus. Atau misalkan mau mencari nilai yang tidak lulus berapa. Tidak lulus Nah, di sini yang tidak lulus yaitu ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya yaitu rumus kon. Rumus kon ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Misalkan nih kita mau mengetahui yang tidak lulus sama lulus itu ada berapa? Kon. Kita arahkan ke keterangan. Lalu tanda tutup kurung. Mohon maaf, untuk kon ini digunakan untuk menjumlahkan, bukan untuk yang berbentuk huruf, tapi angka ya teman-teman. Yang berisi nilai itu ada berapa? Lalu enter. Nah, di sini ada 13. Lalu selanjutnya nomor 9 yaitu rumus kon blank untuk menghitung nilai yang kosong. Nah, kita juga harus dihitung nih. Rumus yang kosong ada berapa? Yaitu menggunakan rumus kon blank. Kita blok saja. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, di sini yang kosong yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu nomor 10. Rumus mon. Yaitu untuk mencari bulan. Nah, di sini di daftar nilai kelas 12 IPA ini terdapat tanggal lahir, yaitu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Coba kita pisahkan. Untuk tanggal yaitu menggunakan rumus date.
lalu tutup kurung. That nah, ini untuk mencari tanggal. Jadi tanggalnya tanggal berapa? Yang ini, tanggal 31. Untuk Ahmad Fauzi. Selanjutnya yaitu untuk mencari bulan, yaitu rumus MON. Bulan berapa dia lahir? Nah, bulan 10. Kita blok ke bawah. Selanjutnya yaitu mencari tahun. Masukkan, lalu blok. Nah, di sini ada lower sama upper. Lower digunakan untuk membuat teks jadi kecil. Contohkan lower, nah misalkan nama Ahmad Fauzi. Nah, di sini sudah muncul. Jadi hurufnya jadi kecil semua. Rumus upper digunakan untuk merubah huruf dengan menjadi kapital. Nah, berhasil teman-teman. Nah, lalu untuk rumus yang terakhir yaitu rumus proper. Rumus proper digunakan untuk merubah huruf awal menjadi huruf besar. Proper. Kita acuannya ke nama siswa, lalu tutup kurung. Nah, sini sudah berhasil. Untuk merapikan tinggal tekan 2 kali. Nah, langsung rapi. Terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dimengerti, dipahami, serta bermanfaat bagi teman-teman untuk mempelajari rumus-rumus yang ada di mikroskop Excel. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalaupun ada koreksi, silahkan di komen, di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.